Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas 12 IPA 1 akan menampilkan cuplikan pidato. Mari kita saksikan. Siswa siswi SMA Negeri 1 Tenaga yang saya sayangi dan saya banggakan. Di saat kalian sudah kelas 12 seperti saat ini, mungkin semangat belajar kalian sudah menurun. Karena mungkin ada yang targetnya untuk bisa masuk eligible SNMPTN sudah tercapai di semester 5 yang lalu, dan mungkin di semester 6 saat ini banyak sekali siswa-siswi yang beranggapan bahwa nilai semester 6 tidak digunakan lagi, dan menurut saya itu adalah hal yang wajar di kalangan siswa-siswi kelas 12. Tetapi perlu diingat bahwa semester 6 ini juga penting. Kalian juga harus meningkatkan semangat belajar kalian di semester 6 ini dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk mengikuti seleksi studi lanjut, entah itu di PTN maupun kedinasan. Untuk itu, anak-anak sekalian perlu meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar sendiri merupakan dorongan, baik itu dari dalam diri kalian sendiri maupun dari luar diri kalian sendiri untuk melakukan kegiatan belajar. Ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, tapi saya ingin menyampaikan beberapa tips atau saran untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak sekalian. Yang pertama yaitu dengan memilih teman-teman yang memiliki aura yang positif atau semangat belajar yang sangat positif. Mungkin anak-anak sekalian bisa memilih teman yang memiliki tujuan yang sama dengan kalian, seperti ingin melanjutkan ke perguruan tinggi mana ataupun melanjutkan ke kedinasan. Sehingga ketika kalian berkumpul-kumpul, kalian bisa sharing-sharing atau berbagi mengenai informasi untuk melanjutkan studi lanjut, dan kalian bisa berlatih soal-soal ketika kalian berkumpul, sehingga kelak kalian semua bisa mencapai tujuan yang kalian inginkan. Yang selanjutnya yaitu belajar hal-hal yang lain di luar materi sekolah. Mungkin dari SD sampai SMA kalian sudah jenuh dengan materi yang sangat monoton dan sangat membosankan. Mungkin belajar musik atau belajar seni bisa mengembalikan semangat belajar kalian di semester 6 ini, sehingga ketika kalian sudah memiliki semangat belajar atau motivasi belajar yang tinggi, kalian bisa mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan untuk bisa melanjutkan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, dan kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian. Sekian yang dapat Bapak sampaikan, semoga bisa meningkatkan motivasi belajar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, pengaruh dari luar banyak mempengaruhi kehidupan para remaja saat ini. Pengaruh tersebut memasuki kehidupan dalam berbagai macam hal, yaitu yang pertama kebudayaan, pakaian, makanan, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Dalam hal kebudayaan sendiri, kita cenderung lebih senang mendengar lagu barat daripada lagu nasionalis maupun lagu daerah kita sendiri. Hal ini menjadi salah satu contoh nyata terbentuknya identitas bangsa oleh budaya asing. Selanjutnya, dalam hal berpakaian, bisa dilihat sekarang banyak remaja yang meninggalkan ciri khas bangsa kita dan lebih memilih mengikuti idola mereka di luar sana. Perkara makanan juga tidak kalah dengan perkara pakaian tadi. Restoran-restoran ala luar negeri yang berdiri megah lebih dipilih untuk memenuhi kebutuhan perut-perut remaja zaman sekarang. Beragam alasan menjadi senjata ketika ditanya mengapa lebih memilih tempat makan tersebut.
Kecenderungan ini terkadang menimbulkan istilah Indonesia yang keberat-beratan. Kebiasaan yang lain mungkin adalah free sex. Free sex sendiri merupakan hasil dari pergaulan bebas. Mengutip data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pada tahun 2019 yang lalu, setengah dari jumlah gadis muda perkotaan dan 55% pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat sudah kehilangan keperawanannya. Angka yang menunjukkan dulunya terutama bagi para orang tua. Hal ini sepatutnya tidak terjadi di negara dengan adat budaya penuh kesantunan dan kesopanan. Namun kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan para remaja tersebut, karena pada prinsipnya tidak ada asap jika tidak ada apinya. Api tersebut yang mendorong perilaku dan penyebab diantaranya adalah apa yang mereka saksikan selama ini di televisi. Apalagi pada zaman 4.0 ini, kita bisa mengakses segala hal hanya dengan gadget dan internet, yang akhirnya apa yang kita lihat tersebut masuk ke dalam alam bawah sadar dan membuat mereka ingin menirukan apa yang telah disaksikannya. Pada akhirnya, pembahasan mengenai maraknya perilaku seks bebas yang menjadi bagian dari adanya pergaulan bebas bermuara dari bergesernya identitas bangsa itu sendiri. Semakin kita kehilangan jati diri sebagai bangsa yang mengenal kesantunan dan kesopanan, maka semakin lemah pula kita terhadap masuknya pengaruh asing. Oleh karena itu, menanamkan kembali pemahaman mengenai siapa kita sebenarnya dalam konteks kebangsaan, bahwa kita adalah bangsa yang memegang adat kita menjadi penting dalam membentuk identitas remaja saat ini, di samping penguatan terhadap nilai-nilai agama yang menjadi landasan dalam kita bertindak. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga dengan diadakannya penyuluhan ini kita bisa menjadi was-was terhadap lingkungan sekitar kita, menjadi mawas diri. Mungkin itu saja. Kalau ada kekurangan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pesan terkait disiplin. Seperti yang kita tahu bahwa disiplin adalah taat, patuh, dan ikut terhadap peraturan yang ada, bertujuan untuk membuat semua hal yang kita lakukan menjadi teratur dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Salah satu macam disiplin yang kita temui dalam kehidupan yaitu disiplin sekolah. Kedisiplinan merupakan suatu hal yang sangat penting karena disiplin merupakan salah satu kunci untuk menuju kesuksesan. Setiap sekolah pasti ada yang namanya peraturan sekolah. Peraturan sekolah bertujuan untuk membina pelajar yang disiplin, berakhlak mulia, adil, rasional. Disiplin yang baik mewujudkan suasana sekolah yang harmonis, teratur, di samping menjamin keharmonisan pengajaran dan pembelajaran. Lembaga disiplin sekolah akan menambah peraturan dari masa ke masa apabila timbul keperluan. Tambahan ini akan diumumkan dan dikuasakan yang menjadi tanggung jawab pelajar untuk mengetahui dan mematuhi peraturan sekolah. Pihak sekolah berhak meningkatkan tindakan tata tertib terhadap pelanggaran peraturan sekolah. Di sekolah ini saya sering sekali menemukan murid yang masih melanggar aturan sekolah kita. Misalnya terkait waktu masuk sekolah. Masih banyak murid yang datang terlambat di sekolah. Begitupun terkait pakaian yang seragam, ada banyak murid yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, karena itu murid-murid yang saya cintai, mulai sekarang saya harap semuanya dapat mematuhi dan menjaga kedisiplinan. Karena dengan disiplin kita dapat mengikuti program belajar dengan nyaman dan tenang. Kalian semua harus menyadari bahwa disiplin adalah hal yang sangat penting untuk kita semua. Dengan
dengan melakukan hal-hal yang kecil terkait disiplin, itu akan berdampak besar terhadap kita semua. Karena itu saya harap semuanya menjaga disiplin untuk masa depan kalian dan lebih luas lagi untuk kemajuan bangsa kita. Belajarlah sejak dini, saat dewasa nanti semua terbiasa dengan disiplin, memberikan dampak yang besar bagi kehidupan kalian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait disiplin sekolah. Semoga semuanya dapat memperlihatkan dan mengambil pelajaran apa yang telah saya sampaikan. Ingat bahwa salah satu kunci untuk memperoleh kesuksesan adalah dengan disiplin. Dengan disiplin yang dimaksud adalah terkait semua yang baik dalam belajar maupun bekerja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, warga RT 1 RW 3 yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin yang saya banggakan, saya selaku Ketua RT yang baru mengucapkan banyak sekali terima kasih pada warga yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara pemilihan Ketua RT yang baru. Hadirin yang saya hormati, kalau jelas sekali saya ucapkan pada pemilihan Ketua RT kemarin tidak terjadi kericuan sekalipun, sehingga acaranya berlangsung dengan damai dan aman dan tentram. Hadirin yang saya banggakan, dari hasil pemilihan Ketua RT kemarin, saya terpilih untuk menjadi Ketua RT 1 RW 3 untuk yang pertama kalinya. Yang harus saya tegaskan di sini adalah saya menjadi Ketua RT bukanlah satu kebahagiaan, karena sebenarnya ini adalah amanah yang sangat besar diserahkan kepada saya. Itu berarti saya mempunyai tanggung jawab yang sangat besar kepada seluruh warga RT 1 RW 3 di lingkungan Sukorejo ini. Para hadirin sekalian yang saya hormati, saya tahu bahwa semua yang saya lakukan nantinya tentunya tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya partisipasi warga semuanya. Karena itu, sebelum saya menjalankan tugas sebagai Ketua RT yang baru, saya terlebih dahulu meminta keikhlasan warga sekalian, dan juga saya minta kebersamaan dan kelapangan dari Bapak Ibu semua yang tinggal di lingkungan RT 1 RW 3 lingkungan Sukorejo ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, ada banyak sekali kegiatan yang akan saya lakukan untuk memperbaiki kerukunan di lingkungan RT kita ini. Namun nanti akan saya sampaikan lagi beberapa program utama program saya sebagai Ketua RT ini. Tentunya tujuan utama saya untuk menjadikan lingkungan ini aman, tentram, dan juga damai, serta tidak ada lagi keributan yang akan berlangsung. Sekali lagi saya minta maaf jika sebelum saya menjadi Ketua RT saya sudah pernah melakukan hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan juga nantinya saya menjelaskan kewajiban saya sebagai Ketua RT. Saya minta maaf jika nanti saya hilang, dan saya minta tolong kepada Bapak Ibu agar selalu saling mengingatkan. Hadirin yang berbahagia, mungkin itu saja sambutan dari saya. Sebagai Ketua RT, saya meminta maaf jika dalam menyampaikan pidato kali ini saya kurang maksimal, dan saya sekali lagi berharap di masa yang akan datang nanti kita ini dapat menjadi RT yang lebih maju lagi, serta tidak kalah saing dari RT-RT yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, yang perlu saya tekankan sekali lagi adalah marilah kita menjadi warga yang rukun, damai, harmonis, serta tidak meninggalkan nilai-nilai agama. Kita harus selalu senantiasa menghormati perbedaan yang ada di hati kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini sebagai selaku Ketua RT yang baru. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tahu bahwa hemat energi adalah keputusan penting dalam hidup kita. Mulai dari menghemat energi listrik, air, dan bahan bakar minyak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tak mungkin lepas dari penggunaan energi, terutama energi listrik. Coba kita bayangkan, apabila di dunia ini tidak ada listrik, mungkin saat ini kita akan hidup dalam keadaan yang sangat sulit. Tidak ada lampu, tidak ada televisi, tidak ada kipas angin, dan lain-lain. Apabila tidak ada listrik, semua barang elektronik tak mungkin bisa digunakan. Energi listrik sangat dibutuhkan manusia, seperti membantu manusia dalam bekerja dan untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Contohnya saja seperti kipas angin yang ada di kelas ini. Saat siang hari kita tidak mungkin terasa kepanasan karena adanya kipas angin. Tidak hanya itu, lampu di kelas ini pun bisa sangat bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran. Namun, teman-teman pernahkah berpikir kalau kita masih sering boros akan energi listrik? Seringkali kita menggunakan kipas angin, menggunakan lampu yang tidak dimatikan. Padahal jika kita menghemat listrik, biaya yang dikeluarkan pun akan berkurang. Sekarang mari kita berpikir, mengapa kita harus berhemat? Mengapa kita harus hemat listrik? Karena sumber energi sudah sangat berkurang dan kebanyakan tidak bisa diperbarui, sehingga kita harus hemat. Kita sebagai umat manusia yang beradab tentu tidak mau terjadi kelangkaan energi. Untuk itu mari kita menghemat energi sebisa mungkin agar generasi selanjutnya bisa memakai energi listrik. Di sini saya mewakili teman-teman mengajak semuanya untuk berhemat energi, terutama energi listrik, dan menggunakannya dengan bijak. Terima kasih. Demikianlah cuplikan pidato dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.